Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas materi matematika yaitu tentang aturan sinus. Aturan sinus menjelaskan hubungan antara perbandingan panjang sisi yang berhadapan dengan sinus sudut pada segitiga. Maksudnya, perhatikan ini adalah sebuah segitiga sembarang ABC dengan sudut-sudutnya yaitu sudut A, sudut B, sudut C, dan sisi-sisi di hadapannya. Nah, ini adalah sudut A. Maka sisi yang berada tepat di depannya itu kita beri nama sisi A. Ini adalah sudut B, sisi yang tepat berada di depan sudut B, kita kasih nama sisi B. Dan ini adalah sudut C, maka sisi yang berada di depan sudut C, kita beri nama sisi C. Nah, menurut aturan sinus, katanya A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Maksudnya, jika panjang sisi A kita bagi dengan sinus dari sudut A-nya, maka nilainya akan sama dengan panjang sisi B yang dibagi dengan sinus dari sudut B. Dan akan sama juga dengan panjang sisi C yang dibagi dengan sinus dari sudut C-nya. Makanya untuk aturan sinusnya, A per sin A akan sama dengan B per sin B akan sama dengan C per sin C. Aturan sinus tersebut dapat digunakan dalam perhitungan segitiga untuk kasus berikut. Yang pertama, jika dua sudut dan sembarang sisi diketahui. Yang kedua, dua sisi dan sudut di hadapan salah satu sisi tersebut diketahui. Supaya akan lebih paham, kita langsung lihat untuk contoh soal. Tentukan unsur-unsur yang belum diketahui, panjang sisi, dan besar sudut pada segitiga berikut. Nah, ini adalah sebuah segitiga ABC, ya. Di sini kita lihat sudut A-nya sudah diketahui 30 derajat, sudut B-nya 60 derajat. Nah, di sini besar sudut C-nya belum diketahui ya. Nah, di sini yang 8 ini adalah panjang sisi A karena ini adalah panjang sisi yang berada di atau sisi yang berada di depan sudut A ya. Kita akan menentukan panjang sisi C dan panjang sisi B. Nah, jadi sisi C tadi adalah sisi yang berada di depan sudut C dan sisi B adalah sudut yang berada di depan sudut B dan ini adalah sisi A ya, sudah diketahui panjangnya yaitu yang berada di depan sudut A. Yang paling gampang adalah kita menentukan dulu besar sudut C. Cara menentukan besar sudut C, kalian ingat lagi bahwa jumlah sudut pada segitiga itu adalah 180 derajat ya. Artinya sudut A kalau ditambahkan dengan sudut B, kalau ditambahkan dengan sudut C, maka hasilnya atau akan sama dengan 180 derajat. Masukkan nilai untuk sudut A-nya di sini adalah 30 derajat, sedangkan sudut B-nya adalah 60 derajat, ditambahkan dengan sudut C, hasilnya adalah 180 derajat. 30 derajat ditambah 60 derajat hasilnya adalah 90 derajat ditambah sudut C sama dengan 180 derajat. Maka sudut C saja akan sama dengan 180 derajat. Nah, ini karena kita ingin menentukan besar sudut C saja, maka 90-nya kita pindah ruaskan jadi negatif 90 derajat. 180 derajat dikurang 90 derajat, itu hasilnya adalah 90 derajat. Maka besar sudut C di sini adalah 90 derajat. Atau bisa kita katakan ini sudutnya siku-siku gitu ya. Oke. Sekarang kita akan menentukan panjang sisi B dengan menggunakan aturan sinus tadi. Oke, kita ambil perbandingan sinusnya tadi yaitu A, katanya A per sin A sama dengan B per sin B. Nah, jadi di sini kita bandingkan gunakan perbandingan sisi A terhadap sisi B gitu ya. Kita tidak bisa menggunakan perbandingan B terhadap sisi C. Kenapa? Karena panjang sisi C-nya tidak diketahui atau belum diketahui. Jadi paling gampang gunakan perbandingan B terhadap A. Makanya yang kita ambil perbandingannya adalah A per sin A sama dengan B per sin B. Masukkan nilai A-nya. Nilai A-nya sini sudah diketahui yaitu 8. Kemudian sinus sudut A-nya adalah 30 derajat sama dengan kemudian panjang sisi B-nya akan kita cari per sinus dari sudut B itu adalah sin 60 derajat ya, karena sudut B di sini 60 derajat. Oke, kita selesaikan 8 per sin 30. 30 itu adalah sudut istimewa, di mana nilainya adalah setengah.
sama juga dengan, maksudnya sin 30 itu nilainya setengah ya. Kemudian sama dengan B per sin 60 itu nilainya adalah setengah akar 3. Nah, di sini karena sama-sama ada setengah ya, ini ada setengah, ini juga ada setengah, kita bisa langsung coret. Mencoret artinya adalah sama-sama dibagi setengah. Nah, itu artinya ya. Maka 8 per, nah ini dicoret bukan berarti tidak ada angkanya lagi ya, ada yaitu angka 1 ya, kita mencoret. Maka akan sama dengan B per, nah ini kan setengah ketika dicoret kan 1 ya, jadi tinggalnya 1 kan. Artinya kan dibagi setengah ya, setengah bagi setengah kan 1. 1 akar 3, satunya tidak usah dituliskan. Jadi dituliskan akar 3 saja. Kemudian kalian kali silang, 1 kalikan ke B. Akar 3 kalikan ke 8. Oke, 1 kali B hasilnya adalah B sama dengan 8 dikali akar 3. Oke, 1 kali B hasilnya B ya. 8 kali akar 3 hasilnya adalah 8 akar 3. Maka kita dapatkan panjang sisi B-nya adalah 8 akar 3, satuannya dalam sentimeter ya. Oke. Berikutnya kita akan menentukan panjang sisi C. Nah, di sini kalian boleh membandingkannya terhadap B karena panjang B-nya sudah diketahui, atau membandingkannya terhadap A. Boleh ya, karena panjang A juga sudah diketahui dan ketiga sudutnya juga sudah lengkap atau sudah ada. Jadi di sini saya akan menggunakan perbandingan A yang terhadap C. Maka A per sin A sama dengan C per sin C. Kita masukkan nilainya, A-nya adalah 8, sin A berarti sin 30 derajat, sama dengan C, mau kita cari per sin C tadi, kita sudah dapat ya, sin C atau sudut C itu adalah 90 derajat. Oke, kita cari ya, 8 per sin 30 derajat adalah setengah, sama dengan C per sin 90 derajat adalah 1. Kita kali silang, setengah kita kalikan dengan C, 8 kita kalikan dengan 1. Setengah kali C, hasilnya adalah setengah C, akan sama dengan 8 kali 1, hasilnya 8. Maka C saja akan sama dengan, nah, kalau setengah C sama dengan 8, maka C akan sama dengan 8 yang dibagi setengah. Oke, 8 dibagi setengah, karena di sini perkalian. Jadi kalian tidak boleh pindah ruas ya. Kalau pindah ruas, kalau dia misalnya setengah tambah C atau setengah dikurang C, nah itu baru setengahnya kita pindah ruaskan. Tapi kalau di sini perkalian, setengah kali C ini artinya adalah setengah C ini artinya adalah setengah kali C yang sama dengan 8, maka C akan sama dengan 8 yang dibagi setengah. 8 kalau kita bagi setengah, itu hasilnya adalah 16. Maka panjang sisi C adalah 16 cm. Nah, supaya kalian lebih paham lagi, kita lihat lagi untuk contoh soal yang kedua. Jadi ini sudut C-nya tadi, sudut siku-siku ya, kita kasih tanda. Soal yang kedua, nah ini adalah soal yang kedua. Oke. Nah, masih sama, menentukan unsur-unsur yang belum diketahui. Perhatikan, di sini besar sudut C-nya belum diketahui, panjang sisi A dan panjang sisi B. Oke, kita cari dulu besar sudut C, di mana kita tahu bahwa jumlah sudut pada segitiga itu adalah 180 derajat. Artinya, sudut A tambah sudut B tambah sudut C, dia akan sama dengan 180 derajat. Besar sudut A di sini adalah 20 derajat ditambah sudut B 80 derajat ditambah sudut C sama dengan 180 derajat. 20 ditambah 80 itu hasilnya adalah 100 derajat tambah sudut C sama dengan 180 derajat. Sudut C sama dengan 180 derajat, 100-nya pindah ruas ya, jadi negatif 100 atau dikurang 100 derajat, hasilnya adalah 80 derajat. Maka kita dapatkan besar sudut C di sini adalah 80 derajat. Perhatikan, karena ada dua sudut yang sama besar nilainya, yaitu sudut B dan sudut C, maka kita bisa menyimpulkan bahwa ini adalah segitiga sama kaki. Ya, segitiga sama kaki, karena kedua sudutnya atau ada dua buah sudutnya yang sama besar. Nah, sekarang kita akan cari dulu panjang sisi B ya. Panjang sisi B dengan menggunakan aturan sinus. Di sini karena nilai C-nya sudah diketahui, jadi bandingkan B terhadap C ya. Jadi saya gunakan C per sin C sama dengan B per sin B. Ya, atau boleh B per sin B sama dengan C per sin C. Boleh ya. Masukkan nilai C-nya adalah 10. Sinus C berarti sin C berarti sin 80 derajat sama dengan B, mau kita cari ya, per sin B itu adalah sin 80 derajat. Kalian tidak usah cari sin 80-nya berapa karena ini sudah sama, kita bisa langsung mencoretnya. Mencoret artinya
ada angka 1 ya, artinya sama-sama dibagi dengan sin 80 gitu ya. Jadi di sini 1 sama dengan B per 1. Kali silang ya, 1 kali B hasilnya adalah B, 1 kali 10 hasilnya adalah 10. Nah, maka terbukti ya bahwa panjang B itu adalah 10 karena panjang B sama dengan panjang C karena dia segitiganya adalah segitiga sama kaki. Sebenarnya tadi tidak menggunakan aturan sinus pun kalian bisa langsung menentukan nilai B ya, karena ini sama kaki, jadi B-nya juga akan sama dengan panjang sisi C-nya. Tapi kita coba buktikan dengan menggunakan aturan sinus dan ternyata terbukti. Oke, berikutnya kita cari untuk panjang sisi A. Nah, di sini kalian bisa membandingkannya terhadap B atau terhadap C, karena panjang sisi B dan C-nya sudah diketahui, jadi boleh pilih salah satu. Di sini saya akan membandingkannya terhadap B, maka A per sin A sama dengan B per sin B. Kita masukkan nilai, maksudnya A-nya mau dicari ya, sin A, berarti sin 20 derajat sama dengan B-nya per sin B, sin B 80 ya. A per sin 20 itu karena bukan sudut istimewa, jadi kalau kalian ingin menentukan besar sudut atau nilai untuk sin 20 bisa gunakan tabel ya, atau paling gampang gunakan kalkulator saja. Sin 20 derajat adalah 0,3. Kemudian panjang sisi B tadi kita dapatkan 10 ya, 10 per sin 80. Kalau kita tekan kalkulatornya itu 0,9 hasilnya. Kita tinggal kali silang saja, 0,3 kali 10. 0,9 kali A. Kalikan yang ada A-nya dulu ya. Jadi 0,9 kali A hasilnya adalah 0,9A sama dengan 0,3 kali 10 hasilnya adalah 3. Maka A saja akan sama dengan 3 yang dibagi dengan 0,9. Ingat ya, ini adalah perkalian. Jadi untuk menentukan nilai A, 3 dibagi 0,9. Maka hasilnya adalah 3,3. Maka panjang sisi A itu adalah 3,3. Oke, berikutnya soal yang ketiga. Diketahui segitiga ABC dengan panjang sisi A 4 cm, sudut A 120 derajat, dan sudut B 30 derajat. Panjang sisi C adalah, nah kita buat gambarnya, ini adalah segitiga sembarang ya, di mana besar sudut A katanya adalah 120 derajat, sudut B 30 derajat. Nah, ini panjang sisi A-nya sudah diketahui 4 cm. Dan kita akan menentukan panjang sisi B dan sisi C. Nah, yang paling gampang karena nanti kita akan menentukan panjang sisi C juga, sedangkan sudutnya belum diketahui. Jadi paling gampang cari besar sudut C-nya dulu ya. Sudut A tambah sudut B tambah sudut C nilainya harus 180 derajat. Sudut A 120, sudut B 30 tambah sudut C sama dengan 180 derajat. 120 ditambah 30, 150 tambah sudut C sama dengan 180 derajat. Besar sudut C akan sama dengan 180, 150-nya kita pindah ruaskan menjadi negatif 150 sama dengan 30 derajat. Maka besar sudut C untuk besar sudut C di sini ya, itu adalah 30 derajat. Nah, karena panjang sisi C, yang ditanyakan hanya panjang sisi C saja ternyata ya. Oke, berarti kita cari panjang sisi C saja. Di sini kita bandingkannya terhadap A ya, karena nilai B-nya belum tidak diketahui gitu ya. Jadi kita bandingkan A per sin A sama dengan C per sin C. Masukkan nilai A-nya. A-nya di sini adalah 4. Kita bagi dengan sinus dari sudut A. Sudut A itu adalah 120 derajat ya, ini ya. Sama juga dengan C per sin C. Sin C tadi sudah kita dapatkan 30 derajat. Nah, ini juga segitiga sama kaki ya, karena besar ada dua sudut yang sama besar. Oke, kita masukkan sin C, sin 30 derajat. 4 per sin 120 derajat, ini juga sudut istimewa ya. Itu nilainya adalah setengah akar 3. Sama dengan C per sin 30 itu nilainya adalah setengah. Jadi ini karena sama-sama ada setengah, jadi kita langsung coret setengahnya. Maka 4 per akar 3 sama dengan C per 1. Nah, jadi mencoret ini artinya sama-sama dibagi setengah gitu ya. Jadi setengah dibagi setengah di sini 1. Setengah akar 3 dibagi setengah ya akar 3. Kita kali silang. Akar 3 kali C 4 kali 1. Akar 3 kali C hasilnya adalah akar 3C sama dengan 4 kali 1 hasilnya adalah 4. Maka C saja akan sama dengan 4 per akar 3. Karena penyebutnya berada dalam tanda akar, kita harus rasionalkan dulu ya, kalikan dengan penyebut akarnya yaitu akar 3. Jadi kalikan akar 3 per akar 3. Maka C sama juga dengan atas kali atas, bawah kali bawah, 4 kali akar 3
4 akar 3. Akar 3 kali akar 3 itu kan hasilnya akar 9 ya. Akar 9 itu kan 3. Jadi kalau perkalian akar yang sama, nah kalian tinggal ambil isinya saja. Maksudnya misalkan akar 3 kali akar 3 ya 3 gitu. Akar 5 kali akar 5 berarti 5. Akar misalnya akar 105 kali akar 105 maka hasilnya adalah 105. Jadi akan hilang ya per 3. Jadi kita dapatkan panjang sisi C itu adalah 4/3 akar 3 cm. Nah, bagaimana sahabat excellent? Sangat gampang sekali ya. Ini adalah beberapa contoh soal yang berhubungan dengan aturan sinus. Di next video kita akan membahas lagi aturan kosinus dan cara menentukan luas segitiga. Oke, semoga bermanfaat, semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.